Mbak Luna, selamat pagi, selamat datang juga ya. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Iya Bu, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik. Oh iya, sebelum kesini tadi ada mata pelajaran apa ya? Tadi agak padat sih Bu, tadi pelajaran matematika tadi. Oh, matematika ya. Gimana pelajarannya tadi? Apakah ada yang seru atau mungkin malah ada yang dibingungkan? Iya, tadi kan mata pelajarannya kan kuadrat ya Bu, bilang kuadrat. Jadi nggak yang susah, tapi kayaknya masih banyak yang pelajaran yang harus dipelajari gitu. Oke, emang persamaan kuadrat ya, itu emang kalau kita udah tahu itu pasti bakal seru banget itu buat menyelesaikan persamaan kuadratnya ya. Iya Bu, Oh, betul. oke. Oh ya, tadi perjalanan ke BK gimana? Apakah ada hambatan mungkin atau ya lancar-lancar saja? Lancar sih Bu, cuma kan tadi kan yang saya bilang ya, rada padat. Jadi ya saya juga minta maaf kalau misalnya tadi jalannya telat ya Bu ke sini. Iya, nggak apa-apa Mbak, santai saja. Oke, nah sekarang kita ada di ruang BK nih. Mbak Luna tahu nggak kenapa Mbak Luna dipanggil ke ruang BK? Nah itu Bu, saya belum tahu ya kenapa saya dipanggil ke sini jadinya. Oke, nggak apa-apa Mbak Luna. Jadi biar Ibu cerita sedikit ya. Jadi ada beberapa guru menyampaikan bahwa mereka itu melihat Mbak Luna ini jadi lebih pendiam belakangan ini. Jadi ada juga guru yang menyampaikan bahwa nilai-nilai Mbak Luna ini juga sedikit menurun. Jadi Ibu kepikiran nih mungkin ada hal yang sedang Mbak Luna rasakan atau Mbak Luna alami. Tapi sebelum kesana Ibu mau jelaskan bahwa em, apa yang akan kita lakukan hari ini tuh seperti apa gitu ya supaya Mbak Luna lebih nyaman. Jadi Mbak Luna di konseling ini ada beberapa hal penting untuk Mbak Luna ketahui. Jadi pertama, apapun yang Mbak ceritakan di sini itu kan Ibu rahasiakan. Segala obrolan kita pada hari ini tidak akan keluar dari ruangan tanpa seizin Mbak Luna. Jadi Mbak Luna nggak perlu takut atau ragu untuk cerita apapun gitu ya. Gimana? Apakah sudah cukup jelas? Iya Bu, sudah jelas insya Allah. Oke, kemudian ada hal lain kayak di sini juga ada asas keterbukaan di mana Ibu berharap Mbak Luna nanti bisa cerita apa saja tentang yang Mbak Luna alami ataupun rasakan. Jadi dengan begitu Ibu bisa jadi lebih tahu dan paham situasi Mbak dan bisa membantu Mbak semaksimal mungkin. Tapi tenang, Mbak Luna nggak perlu buru-buru untuk cerita, jadi kita nanti santai aja gitu ya sampai Mbak Luna merasa nyaman untuk cerita bagaimana. Iya Bu, saya coba dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Luna. Ibu tahu untuk melewati ini semua tidak mudah, jadi kita coba pelan-pelan ya. Oh ya, karena ini kan jam istirahat, kira-kira kita punya waktu berapa lama ya Mbak untuk konseling ini? Mungkin sampai istirahat selesai atau Mbak punya um, saran waktu mungkin? Kalau misalnya 20 sampai 30 menit begitu kira-kira cukup nggak ya Bu? Sebenarnya cukup-cukup aja ya. Tapi perlu ketahui bahwa proses konseling ini adalah sebuah usaha yang tidak instan gitu ya. Karena konseling adalah sebuah proses, jadi mungkin kalau emang belum menemukan jalan keluar, kita akan lakukan sesi lanjutan gitu. Bagaimana? Baik Bu, ya boleh, saya mengerti. Nah, sebelum kita mulai, gimana perasaan Mbak waktu Ibu panggil ke sini tadi? Apakah ada rasa khawatir gitu? Iya sih Bu, waktu saya dipanggil itu saya kayak ngerasa sedikit takut gitu, terus gugup gitu, soalnya saya nggak pernah dipanggil ke ruang ini ya, jadi takut kalau saya buat salah atau gimana gitu yang saya sekiranya nggak tahu. Oh, oke oke oke. Wajar banget sih Mbak kalau merasa gugup atau takut gitu ya. Tapi Ibu pastikan di sini nanti Mbak Luna nggak akan disalahkan. Jadi Ibu cuma ingin tahu apa yang bisa kita obrolkan dan juga Ibu bisa bantu. Jadi santai aja ya kalau
Mbak Luna sudah siap, kita sudah bisa mulai pelan-pelan. Nah, Ibu bisa ngerti kalau Mbak ini lagi kurang semangat begitu ya. Kalau Mbak Luna mau, mungkin kita bisa coba ngobrol santai dulu. Gimana Mbak Luna? Saya sebenarnya masih bingung ya Bu, kita mau ngobrol seputar apa ya Bu? Kayak tujuan saya kesini tuh saya mau bingung, saya mau ngapain gitu. Saya merasa nggak ada masalah. Oke oke. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang ringan dulu gitu ya. Mungkin ada nggak hal yang menyenangkan yang terjadi belakangan ini? Misal ada hal kecil yang mungkin membuat Mbak Luna merasa lebih tenang, nyaman. Kalau senang itu mungkin terakhir kali kemarin ya Bu, saya sama kakak Luna itu kemarin saya ada belikan bakso. Oke, pasti menyenangkan ya kalau kakaknya memberikan bakso. Kakak Luna em, sangat perhatian ya pada Luna. Ngomong-ngomong, baksonya enak gak? Iya Bu, enak pulen. Wah, pasti enak ya, apalagi kalau gratis pasti lebih enak. Iya betul. Nah, selain itu ada lagi nggak yang bikin Mbak Luna ini merasa lebih baik? Hmm, apa ya Bu? Kayaknya sejauh ini saya belum kepikiran sih. Oke. Mungkin saat ini Mbak Luna belum kepikiran hal lain yang bikin Mbak Luna itu merasa lebih bahagia ya. Tapi setidaknya Mbak Luna sudah mulai tersenyum dengan tadi. Senang sekali melihat Mbak Luna bisa sudah mau ya sedikit tersenyum ya. Oh ya, tadi Mbak Luna bilang sedikit gugup waktu dipanggil ke sini. Ibu penasaran, selain gugup, ada nggak perasaan lain yang muncul saat Mbak diminta ke ruangan BK? Um, Lebih ke takut sih Bu, kayak saya takut kalau misalnya ibu ini bakalan marah terus bilang saya gagal gitu. Saya takut. Oke, berarti Mbak Luna ini takut kalau nanti ibu bakal marah atau gagal begitu ya. Tapi tenang saja Mbak Luna, di sini kita nggak akan marahin Mbak Luna karena em, di sini kita akan ngobrol dan menceritakan keluh kesah Mbak Luna selama ini. Jadi nggak perlu takut ya. Baik Bu. Tadi Ibu ceritakan kalau ada beberapa guru yang melihat kamu jadi lebih pendiam belakangan ini. Nah, kalau dari Mbak Luna sendiri, ada nggak perasaan bahwa, iya sih, saya akhir-akhir ini merasa berbeda begitu? Iya sih Bu, saya ngerasa kayak lebih diam terus kayak mau ngapa-ngapain itu kayak nggak bersemangat gitu. Oke, kalau Mbak Luna merasa nggak semangat untuk apa-apa gitu ya, kira-kira Mbak tahu nggak kenapa perasaan itu muncul? Iya mungkin ya nggak tahu ya ibu tahu enggak, tapi beberapa orang udah tahu kalau saya akhir-akhir ini tuh baru aja ketimpa musibah gitu. Ibu saya baru aja berpulang, jadi ya keseharian saya kayak beda aja gitu tanpa ibu. Baik dulu atau sekarang kan pasti beda ya, jadi ya lebih ngapa-ngapain tuh nggak semangat gitu, soalnya kalau ingat ibu udah nggak ada, jadi ya gitu Bu. Oke, oke. Pasti Mbak Luna sangat merasa sedih ya karena kehilangan ibu Mbak Luna ya, dan itu wajar sekali kok Mbak Luna. Jadi kehilangan seseorang yang kita sayang pasti sungguh berat. Nah, kira-kira apa yang paling Mbak Luna rindukan dari ibu Mbak Luna? Ya semuanya sih Bu, kalau misalnya Luna bangun itu Luna dibangunin ibu terus di pagi hari, terus uh, kalau misalnya ada tugas tuh ditanyain Luna hari ini ada tugas nggak gitu. Terus kalau misalnya Luna belum pulang gitu di telepon, Luna kok belum pulang gitu, tapi sekarang nggak ada yang nanyain gitu Bu, jadi kan kayak beda gitu kan. Luna jadi ngerasa sendirian aja gitu, nggak ada yang nanyain.
terus nggak ada yang bangunin lagi, nggak ada yang bikinin sarapan gitu. Saya nggak tahu sih Bu, kayak sedih banget gitu. Eh, Biasanya ada ibu kayak yang rame di rumah, tapi sekarang semenjak ibu nggak ada itu rumah jadi sepi gitu, nggak ada yang tanya-tanya Luna lagi, ada PR nggak, atau kok nggak telat jam segini, belum bangun, belum ngerjain PR. Terus nggak ada yang masak, biasanya Luna juga bantuin ibu masak gitu sih. Nggak tahu sih Bu, ya kayak sedih banget gitu. Oke Luna, mungkin bisa biar matanya, tapi tenang aja, nggak apa-apa, Luna bisa menangis sepuasnya di sini. Kalau memang Luna belum bisa cerita lagi juga tidak apa-apa, ibu tidak memaksa begitu ya. Iya, nggak apa-apa kok Bu. Luna juga udah legowo ya kalau beda, emang udah beda gitu ya, nggak apa-apa. Oke, pasti kamu sangat kangen sekali ya dengan ibumu ya, dan dia selalu ada untuk Luna, kemudian mendengarkan cerita-cerita Luna, dan sekarang Luna merasa terasa sepi gitu tanpa sosok ibu. Jadi nggak apa-apa kok Luna, itu hal yang wajar sekali, perasaan seperti itu, karena kehilangan itu pasti memang tidak mudah, apalagi sosok ibu begitu yang tidak akan tergantikan. Nah, tapi Luna tahu nggak, meskipun sekarang Luna merasa sangat berat, tapi Luna bisa bertahan dan menjadi Luna yang kuat dan menjalani hari-hari Luna dengan ya, walaupun mungkin ada sedikit tantangan, tapi Luna masih ingin ada semangat lah untuk menjalani hari-hari dengan baik gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa loh Luna. Iya, alhamdulillah ya Bu, tapi nggak tahu juga, soalnya ini aja baru 1 bulan Luna ditinggal aja udah kerasa kayak berat sekali. Gimana kalau besok-besok ya. Jadi kayak ya mau ngapa-ngapain juga rasanya berat, apalagi Luna sekarang rasanya kayak sendirian, nggak ada gimana ya, nggak ada yang rasanya ngertiin Luna gitu. Di sekolah sendirian, di rumah juga semuanya masih berkabung, jadi kan ya gimana. Oke, berarti Luna nggak merasa sendiri, kesepian, dan tidak ada yang mendukung gitu ya. Oke. Selain merasa sedih dan kehilangan, ada nggak hal lain yang Luna rasakan belakangan ini? Ya sedih tuh udah pasti ya Bu, jadi iya ya kalau sedih itu udah pasti sedih ya Bu, tapi yang paling Luna rasakan sekarang itu jadi susah fokus mau ngapa-ngapain, kayak ya mau ngapa-ngapain itu kayak sedih terus bawaannya, jadi nggak semangat gitu. Pasti guru-guru juga tahu kalau Luna ini nilainya makin turun gitu, soalnya mau ngapa-ngapain nggak semangat, mau ngapa-ngapain nggak fokus. Luna juga nggak tahu mau ngapain. Oke, berarti kamu akhir-akhir ini juga merasa susah fokus gitu ya, dan nilainya jadi turun gitu. Kamu juga merasa khawatir gitu kalau guru-guru kecewa sama kamu. Iya Bu, betul. Jadi saya itu kayak malas aja ngerjain PR sekarang itu, kayak apa ya, nggak tahu kan, udah yang nggak ada yang tanya-tanya lagi gimana nilainya, gimana sekolahnya, orang rumah juga kurang peduli gitu, jadi ya buat apa gitu ya. Oke, jadi Luna merasa kayak nggak ada gunanya gitu ya. Buat apa ngerjain tugas kalau nggak ada yang nanyain gitu, nggak ada yang peduli gitu ya. Oke, kalau boleh ibu tahu, apa yang membuat Luna dulu punya semangat gitu, kayak ada nggak alasan tertentu yang bikin Luna jadi semangat belajar? Kalau dulu kan kalau masih ada ibu itu, ibu suka bilang ya kalau Luna itu pinter anaknya, terus baik, jadi kalau bisa sekolah besok yang tinggi biar jadi dokter. Tapi sekarang kan
udah nggak ada ibu gitu ya. Jadi ya mau banggain siapa juga Luna nggak tahu. Oke, jadi dulu semangat belajar Luna itu banyak datang dari dukungan ibu gitu ya. Jadi sekarang Luna merasa kehilangan dukungan itu. Iya betul. Oke, lalu kalau boleh tahu bagaimana dengan hubungan Luna sama ayah atau kakak Luna? Apakah mereka sempat memberikan dukungan buat Luna? Kalau ayah juga sekarang banyak diemnya gitu, nggak pernah tanya-tanya Luna, banyak sedihnya, banyak nggak fokusnya, kurang perhatian juga. Kalau kakak ya, kakak juga sedih tapi lebih peka gitu. Kalau Luna juga kehilangan gitu, jadi ya kayak kemarin diajak beli bakso, meskipun kita sama-sama diem kayak selalu inget ibu gitu, tapi seenggaknya ya kakak yang sekarang kayak kasih Luna support gitu ya bahasanya. Jadi ya lebih semangat gitu. Tapi kalau ayah itu masih dalam suasana bergabung gitu. Oke, jadi ayah Luna bisa juga kan masih sangat berduka ya. Jadi mungkin belum bisa banyak ngobrol sama Luna gitu. Tapi kakak Luna lumayan perhatian ya. Dia juga sering ngajak Luna buat jalan-jalan. Itu juga udah hal yang sangat luar biasa untuk dukung Luna ya. Kayak seperti sekrol. Gitu. Si temen. Oh bisa. Iya bu, kakak Luna memang baik ya, tapi ya gimana ya, rasanya kan pasti beda ya kalau misalnya kakak yang ngucapin sama ibu kan beda gitu rasanya. Tapi perlu Luna ketahui bahwa masih ada loh orang-orang di sekitar Luna yang peduli sama Luna kayak kakak Luna. Itu juga bisa jadi kekuatan untuk Luna ke depan. Dari cerita Luna tadi, Ibu lihat Luna sudah sangat berusaha keras gitu, untuk tetap bertahan meskipun rasanya sungguh berat. Gitu. Itu juga sudah menunjukkan kalau Luna adalah anak yang kuat. Gitu ya. Ibu ingin kita sama-sama mencari cara agar perasaan mengganjal ini, perasaan berat ini bisa pelan-pelan berkurang. Gimana, apakah Luna setuju? Iya bu, setuju. Luna, Ibu tahu perasaan Luna saat ini pasti masih sangat berat. Tapi Ibu ingin Luna tahu meskipun ini semua sulit, Luna tidak sendirian. Jadi Luna masih punya banyak kekuatan dan juga potensi di dalam diri Luna yang mungkin bisa membantu Luna buat melewati ini semua. Kalau boleh, mungkin kita bisa coba cari bersama-sama gimana. Iya bu, tapi kadang kan rasanya kayak berat gitu bu yang ngelakuinnya. Jadi Luna juga masih ngerasa kayak nggak berguna gitu. Oke, nah itu wajar banget. Tapi sebenarnya di balik rasa nggak ada gunanya itu tadi, ada potensi besar yang ada di dalam diri Luna. Nah, mungkin Luna sudah menunjukkan potensi itu dengan tetap datang untuk sekolah meskipun masih sedang berduka, itu juga sudah sangat luar biasa. Gimana ya bu, saya masuk sekolah juga kadang nggak semangat gitu, nggak ada apa ya, nggak ada motivasi mau ngapain gitu, bawaannya lemes, sedih terus. Jadi masuk sekolah atau enggak itu kayak nggak ada bedanya, bingung saya juga. Oke. Baik, Ibu mengerti kok. Lalu kira-kira Luna kalau lagi nggak semangat kayak gini, kira-kira Luna ngapain? Mungkin ada hobi yang biasanya Luna kerjakan? Hobi itu Luna suka gambar sih bu. Dulu itu ibu itu suka ngajarin Luna gambar bunga. Ibu suka banget sama bunga ya, hobi-hobi orang tua ya. Melihara bunga, jadi kayak apa, dia itu suka gambar bunga kayak tenang gitu katanya. Jadi sampai sekarang saya kebawa gitu, suka gambarnya gambar bunga. Kalau misalnya lagi sedih, lagi sumpah gitu, saya gambar. Oke, menggambar ya. Oke. Lalu mungkin menggambar itu bisa jadi cara untuk meluapkan perasaan dan menemukan ketenangan seperti yang biasa Luna lakukan dulu ya. Oke.
pasti dari gambar-gambar itu Luna juga sudah menghasilkan gambar-gambar yang bagus-bagus ya. Iya Bu, tapi sulit banget ya, soalnya tiap gambar ini juga Luna suka keinget ibu gitu, bawaannya nanti sedih terus. Oke oke, Kak Papa Luna itu juga hal yang wajar juga, tapi Ibu ingin Luna tahu bahwa menggambar bisa jadi salah satu cara buat bantu Luna jadi lebih baik lagi, melakukan hal-hal menyenangkan begitu ya. Kemudian bukankah Luna juga merasa bakal senang dan juga bangga gitu setelah membuat gambar-gambar yang indah yang bisa dipuji Bu Luna begitu kan, kayak yang biasanya menggambar bunga misal. Nah, Ibu yakin meskipun mungkin nggak langsung bikin semangat gitu ya, tapi sedikit demi sedikit pasti dengan melakukan hobi itu bisa membuat Luna menjadi lebih baik lagi. Oke, Luna mengingat dulu juga Luna pernah ini ya ikut lomba menggambar sih saya ya, dan Luna juga berhasil menang saat itu. Berarti kan Luna juga menunjukkan potensi yang sangat besar ya. Nah, Ibu percaya meskipun sekarang kamu merasa nggak semangat, tapi kamu tetap punya potensi itu. Nah, mungkin Luna bisa coba sedikit sedikit atau mulai dari yang pelan-pelan gitu ya, tanpa harus merasa menjadi sempurna begitu. Mungkin coba nikmati prosesnya dulu begitu. Bagaimana? Ya mungkin ya Bu, mungkin saya bakal coba lagi nanti perlahan-lahan gitu ya. Oke, bagus sekali Mbak Luna. Oke, lalu selain menggambar, coba ada nggak hal lain yang mungkin bisa Mbak Luna lakukan di sekolah atau di rumah mungkin yang bisa membantu Mbak Luna menjadi lebih tenang gitu. Kalau di rumah itu saya suka keluar sih sama kakak, kayak ya keluar cuma sekedar beli bakso atau kemana gitu, saya senang sih Bu daripada di rumah. Tapi kalau habis keluar gitu pulang ke rumah ya, kalau udah masuk kamar bawaannya kayak sedih lagi gitu, kosong lagi. Oke, berarti keluar sama kakak ya. Oke, ini juga sudah sangat bagus sih Mbak Luna untuk memberi dukungan sosial yang bisa membuat Mbak Luna jadi lebih baik. Mungkin kalau Mbak Luna bisa lebih sering menghabiskan waktu dengan teman atau kakak gitu ya, itu bisa membantu Mbak Luna menjadi lebih baik atau juga merasa didukung gitu, jadi nggak sendirian. Iya Bu, mungkin saya juga terlalu berharap ya sama kakak saya, kayak keluarga itu harusnya dukungan sistemnya itu terdekat itu pasti keluarga gitu ya. Tapi saya kadang nggak mikir kalau kak saya juga pasti sedih, pasti butuh waktu sendiri gitu. Jadi saya terlalu berat sama kakak saya, sampai saya tuh kadang lupa gitu kalau di kelas itu saya juga punya temen loh. Tapi gara-gara saya larut sama kesedihan tadi, saya jadi lupa kalau ya ada dukungan yang lain gitu yang bisa saya terima selain dari kakak, dan bisa diajak keluar gitu. Mungkin ya saya coba nanti buat mulai berinteraksi sama teman-teman saya di kelas juga, karena akhir-akhir ini saya juga ngerasa egois gitu. Oke oke, tidak apa-apa Mbak Luna. Mungkin setelah ini Mbak Luna bisa mengajak temannya untuk bermain atau melakukan hal-hal yang mungkin Mbak Luna suka. Jadi Mbak Luna nggak merasa sendirian lagi ya. Iya baik. Oke, sekarang kita bisa coba mulai dengan rencana yang kecil-kecilan dulu ya. Mungkin apa yang bisa Mbak Luna lakukan hari ini atau esok ya, mungkin membuat Mbak merasa lebih baik itu, mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Kira-kira apa? Mungkin saya bisa coba buat gambar lagi dulu, terus habis itu mungkin saya bisa ajak kakak saya jalan-jalan atau mulai berinteraksi sama teman-teman saya juga, buat agar tidak terlalu di rumah gitu Bu, agar bisa keluar-keluar dan ya nggak terlalu larut gitu sama kesedihannya. Saya coba jalan-jalan sama teman-teman saya juga gitu. Oke, ide yang bagus sekali ya Mbak Luna. Ajak temen atau kakak keluar, atau mungkin cari waktu untuk mulai gambar lagi, hobi itu lagi ya. Nah, kalau
bisa mulai dengan hal kecil itu tadi, Ibu yakin Mbak Luna pasti bisa mulai merasa lebih baik. Dan perlu diingat, kita juga nggak perlu langsung memperbaiki semuanya sekaligus. Jadi dimulai dari hal-hal kecil, berproses gitu ya. Baik Bu. Sebelum kita selesai pada sesi ini, karena mengingat tadi kan kontak waktunya itu sekitar 20-30 menit ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan kalau Ibu ingin mengingat kepada Mbak Luna dan satu hal yang sangat penting, kehilangan seperti yang Mbak alami memang sangatlah berat, tapi Mbak Luna tidak sendirian gitu ya. Jadi Ibu ingin mendoakan agar Mbak Luna diberi ketenangan hati, kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini, dan juga Mbak Luna merasakan kedamaian pada diri Mbak. Iya Bu, amin. Oke, Ibu percaya bahwa Mbak juga memiliki kekuatan dan potensi untuk bertahan dan bangkit gitu ya. Ibu selalu di sini jika Mbak butuh dukungan lebih lanjut, dan mungkin kita bisa berdoa bersama-sama ya untuk ketenangan Ibu di sana gitu ya. Jadi semoga juga Mbak Luna diberikan kedamaian dalam setiap langkah yang Mbak ambil. Iya Bu, terima kasih. Sekarang setelah kita bicara panjang lebar tadi, bagaimana perasaan Mbak Luna? Apakah mungkin ada yang berbeda antara sebelum melakukan konseling dan setelah melakukan konseling? Iya Bu, saya jadi sedikit lega ya Bu, soalnya saya nggak tahu gitu mau cerita ke siapa-siapa lagi. Kalau misalnya sama keluarga juga, keluarga lagi posisinya berduka. Kalau sama teman juga saya nggak tahu ya, nggak enak gitu ceritanya. Mereka kan juga nggak tahu posisi saya gimana gitu. Ya saya jadi lega, terus sedikit lebih termotivasi gitu buat gambar lagi, terus buat ya menjalani hari yang lebih baik gitu ya, meskipun nggak mudah, tapi sekarang saya jadi lebih tahu mau ngapain gitu besoknya. Oke, itu sudah sangat luar biasa ya Mbak, langkah kecil yang dilakukannya. Nah, mungkin pelan-pelan itu jadi lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa gitu. Ibu senang sekali Mbak Luna bisa menemukan sedikit semangat gitu ya. Sekarang kira-kira gimana rencananya? Apakah Mbak sudah siap untuk mencoba hobi yang sudah mulai tertinggal itu tadi, atau mungkin menghabiskan waktu bersama kakak ataupun teman? Iya, saya jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya Bu, saya coba buat gambar lagi meskipun saya nggak tahu prosesnya bakalan lama atau tidak. Ya saya coba pelan-pelan dulu. Habis itu saya bisa mungkin coba ajak kakak saya jalan-jalan gitu, supaya kakak saya juga nggak sedih-sedih terus. Terus saya coba main sama teman-teman saya gitu, supaya nggak lebih terbuka gitu sama teman-teman saya buat menghabiskan waktu bersama. Oke, itu rencananya sudah sangat luar biasa ya Mbak Luna. Dan perlu diingat, tidak ada yang perlu terburu-buru untuk segala hal. Jadi yang penting Mbak Luna merasa sedikit lebih baik setiap saatnya, dan Ibu yakin Mbak Luna pasti bisa melakukannya. Baik Bu, terima kasih. Oke Mbak Luna, meskipun Mbak Luna sedang mengalami masa sulit, Ibu ingin Mbak Luna tahu bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin ketika Mbak Luna merasa kehilangan, tetapi dari situ Mbak Luna bisa menemukan kekuatan yang mungkin belum Mbak sadari atau Mbak lupakan gitu ya. Jadi Mbak Luna memang kehilangan memang berat, tapi itu juga bisa membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan gitu. Seperti Mbak Luna tadi sampaikan bahwa iya ya, kadang saya juga egois gitu. Jadi Mbak Luna bisa merefleksikan diri menjadi lebih baik lagi. Betul ya Bu, saya juga habis konseling ini jadi sadar mungkin saya terlalu berlarut sama kesedihan gitu, tapi saya lupa bahwa apapun yang diberikan Tuhan itu pasti ada pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Kadang saya lupa itu. Betul deh, memang dari setiap kesulitan pasti ada pelajaran yang berharga, dan Ibu yakin Mbak Luna pasti lebih bijaksana dan kuat setelah ini untuk melewati segala tantangan kehidupan. Nah, setiap langkah yang Mbak ambil ke depan, meskipun itu kecil,
itu akan membuat Mbak menjadi lebih baik. Benar. Baik, sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling ini, adakah yang ingin Mbak Luna sampaikan atau tanyakan? Iya, mungkin saya cuma mau menyampaikan aja kalau misalnya saya berterima kasih sama ibu udah mau meyakinkan saya kalau saya ini bisa gitu buat ya bangkit dari kesedihan saya gitu. Kalau misalnya saya nggak melakukan apa ya, nggak datang hari ini, mungkin saya masih berlarut sama kesedihan gitu, masih malas-malasan, masih nggak ada semangat motivasi gitu. Jadi, sejauh ini abis konseling ini saya sedikit lebih lega gitu ya Bu. Ya terima kasih Bu mau mendengarkan konseling saya. Oke, baik, terima kasih juga Mbak Luna. Ibu senang melihat Mbak Luna sudah mulai sedikit semangat, walaupun ya memang tidak mudah ya untuk melewati ini semua, dan tidak mungkin dalam satu sesi juga bisa selesai gitu ya permasalahannya. Nah, untuk melihat perkembangan Mbak Luna, apakah Mbak Luna berkenan untuk melakukan sesi konseling lanjutan? Wah, kira-kira kapan gitu misalnya? Kalau nggak salah itu Luna besok minggu depan itu udah itu Bu, UTS Bu, mau UTS. Oh iya ya, TS ya, Ibu lupa. Kalau minggu depannya lagi, apakah bisa? Iya, minggu depannya lagi itu kalau tidak salah acara tahlilannya ibu saya Bu. Oke. Baik, jika memang Mbak Luna belum bisa melakukan sesi konseling lanjutan, tidak apa-apa, Ibu memahami kondisi Mbak Luna ya. Tapi mungkin ya, meskipun kita nggak ada sesi lanjutan, Ibu ingin tetap memantau perkembangan Mbak Luna. Jadi perkembangan Mbak Luna bisa dilihat dari bagaimana Mbak Luna menjalani keseharian di sekolah, begitu ya. Dan juga laporan dari guru-guru, misal tentang perubahan yang mereka lihat dari Mbak Luna. Nah, mungkin Mbak Luna juga bisa berkabar ataupun apapun lah yang ingin Mbak sampaikan. Jika Mbak memang butuh bantuan, Ibu siap di sini untuk mendengarkan. Iya Bu, saya bakalan coba berusaha ya dari sini untuk menjalani keseharian juga dengan baik gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Luna. Ibu yakin kamu bisa terus berkembang dan bertahan. Jika ada hal-hal yang ingin Mbak Luna sampaikan, bisa untuk Ibu atau langsung datang ke sini, tidak apa-apa. Kita akan melihat bagaimana Mbak Luna berkembang melalui keseharian Mbak di sekolah dan juga laporan dari Pak Guru ya. Baik Bu. Oke Mbak Luna, terima kasih sudah mau datang dan berbincang dengan Ibu hari ini, walaupun memang awalnya sangat berat dan Mbak Luna sedikit khawatir, takut dan gugup ya, karena Mbak Luna nggak tahu ada hal apa nih yang mau dibicarakan. Tapi Mbak Luna sudah cukup menunjukkan keberanian nih untuk datang ke sini, dan semoga Mbak juga bisa semangat terus, dan perlu diingat bahwa setiap hari adalah sebuah proses dan dimulai dari langkah kecil menuju perbaikan. Ibu yakin Mbak Luna bisa melewati semua. Baik Bu, saya juga terima kasih juga sama Ibu karena sudah memberikan bantuan kepada saya ya. Saya pamit undur diri soalnya habis ini juga mau pelajaran juga. Terima kasih. Baik, sama-sama. Hati-hati jalan ya Mbak. Iya Bu.